bagaimana interaksi adsorpsi di permukaan dan bagaimana solvasi ion. Gitu ya. Oke, kemarin kita sudah menggambar atau memvisualisasikan zeolit itu dengan berbagai atau padatan itu ya dengan berbagai macam jenisnya ya. Strukturnya itu adalah tetrahedral gitu ya kemarin itu ya, bisa dalam bentuk berdalit, kemudian prosesi dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya adsorpsi itu terjadi bisa di permukaan gitu ya, yang disebut di permukaan. Jadi kalau material berpori itu ya biasanya orang itu merefer pada permukaan porinya gitu kan. Tapi kalau materialnya itu adalah material padatan misalnya seperti magnesium oksida, kemudian ataupun kristal-kristal yang dia itu porinya rendah ya, luas permukaannya itu atau permukaannya itu biasanya ya tidak spesifik mengarah ke pori begitu ya. Nah kalau di zeolit karena dia memiliki pori ya berarti yang diharapkan berperan dalam proses adsorpsi ya, interaksi adsorpsinya yaitu saja ada di dalam proses interaksi di dalam pori tersebut. Nah, ini contohnya zeolit yang digambarkan dalam visualisasi dalam bentuk klaster cincinnya ya, klaster cincinnya itu. Berarti zeolitnya itu sebenarnya kalau saya perlihatkan zeolitnya itu misalnya saya cek dulu ya, gambar paudesit. Paudesit. Karena saya akan lihat ya. Nah, ini bentuk zeolit paudesitnya ya. Interaksinya itu sebenarnya kan kemarin dilihatnya ada di dalam pori ini ya. Ini kalau kita, ini kan unit selnya, ini unit selnya 1, kan? Nah, sebenarnya kita bisa aja memodelkannya atau mungkin menggambarkannya interaksinya itu ya suatu molekul asobat gitu. Asobat itu adalah molekul yang teradsorb ya, ada di dalam sini, di tengah sini gitu. Nah, tentu saja tergantung ukuran asobatnya ya. Kalau ukurannya besar gitu saja, tentu saja si adsorbat itu akan berinteraksi dengan permukaan-permukaan yang ada di sini. Tapi kalau ukuran adsorbatnya itu kecil, maka adsorpsinya itu bisa di salah satu bagian dari situs di sini atau bagian dari permukaan, salah satu permukaan di zeolit tersebut. Misalnya di daerah sini atau di daerah sini gitu kan, tergantung pada ya interaksinya itu sendiri. Makanya kalau kita lihat misalnya di sini ya, tadi ini kan sebenarnya adalah porinya ya. Interaksinya bisa aja di salah satu sudut yang spesifik, misalnya ada di sini. Nah, misalnya di sini. Ini kalau kita bawa keluar, nah bentuknya menjadi ini. Bentuknya. Oh. Nah, ini sebenarnya adalah bagian dari zeolit Al yang terdiri dari yang terikat oleh 4 oksigen 1, 2, 3, 4 ya, kemudian Si juga terikat oleh 4 oksigen, di tengahnya itu ada oksigen yang terikat yang mengikat H gitu ya. Nah, kemudian bisa aja adsorbatnya itu terjadi interaksinya ada di sini gitu kan, ada di sini. Ini si adsorbat misalnya, adsorbatnya misalnya X gitu kan, berinteraksi dengan ini bisa ya. X-nya berarti dia ada di tengah sini sebenarnya gitu. Nah, kita atau sebenarnya klasternya ini atau situs atau bagian dari zeolit yang berinteraksi dengan adsorbat, nah itu bisa macam-macam.
Kenapa bisa macam-macam? Ya kalau kita motongnya pas ini jadinya kita bentuknya ini gitu kan. Tapi kalau kita motongnya di bagian lain bentuknya bisa jadi seperti ini bentuknya. Nah, bentuknya kayak gini. AL dia mengikat. Oh, jadi SI-nya ini jumlahnya 1, 2, 3, 4. Kan kalau ini kan SI-nya cuma satu. Bisa aja SI kita ambil pada bagian cluster yang SI jumlahnya 4. Ini bisa terjadi. Kemudian asobatnya ini kebetulan adalah senyawa ini ya, bensinnya substitusi oleh N ya. Ada di sini itu berorientasi pada permukaan yang ada di sini. Nah, kalau di bagian ini ya kita bisa aja mengambil pada bagian-bagian tertentu saja. Misalnya kita hapus bagian ini. Gitu. Ini juga kita hapus nih. Nah, ini kita hapus misalnya ya. Oke, nah ini menyisakan bentuk yang mungkin kalau kita mau bikin lebih, kita mau mengambil cincinnya saja ya, bisa aja nih kita mau mengambil cincinnya saja, misalnya. Nah, katakanlah seperti ini nih, ini kan berarti ini ada SiO, 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 SiO gitu ya. SiO. Nah, biasanya kalau zeolite kan ada airnya, nah ini diganti air. Nah, ini kalau kayak gini ini berarti interaksi pada sebuah cincin zeolite. Interaksi absorpsinya ada di sini. Ini tinggal dikasih adsorbat aja, misalnya adsorbat yang berinteraksi, misalnya jadi seperti itu. Atau mungkin yang kita ambil itu tadi bentuknya bukan pada klaster cincinnya Pak, tapi pada salah satu salah satu ini saya tunjukkan tadi. Tadi dipotong di sini tuh kalau yang tadi ya. Nah, tadi salah satu mengambil di salah satu bagian ya. Bagiannya tadi apa? SiAl yang berinteraksi dengan beberapa Si gitu ya. Ini kebetulan biru, warna biru itu bisa mencerminkan Si atau Al ya. Bisa aja. Nah, kita bisa pilih yang mana nih? Misalnya yang sesuai. Nah, ini yang sesuai ya. Biar ngapusnya gampang.
Nah, tadi kan sebenarnya hanya klaster yang dipotong seperti ini. Ini yang pertama tadi ya. Oke, ini yang pertama tadi ya. Nah, ini dia berorientasi pada bagian ini nih. Tadi kan yang digambar PowerPoint tadi ya, yang ini itu tadi AL, yang ini tadi SI, kemudian di sini tadi ada H, gitu kan? Nah, itu gambar yang ini ya. Ini gambar yang ini. Nah, dipotong gitu. Sama juga halnya ini juga bisa dipotong menggunakan dari gambar atau dari molekul polarisasi. Tergantung sebenarnya dia itu model asapnya seperti apa ya. Nah, model asapnya seperti itu. Nah, pada kenyataannya itu, faktanya itu sebenarnya yang terabsorpsi itu kan tidak hanya cuma satu ya, ada banyak molekul sehingga dia itu bisa berinteraksinya itu bisa pada bagian permukaan yang mana saja. Sehingga ketika Anda memvisualisasikan adsorbat yang terabsorb di permukaan padatan, nah, itu berarti Anda menggunakan asumsi. Gitu kan? Nah, terus tidak sembarang kita letakkan posisi adsorpsinya gitu, atau posisi orientasi adsorbannya itu tidak bisa diletakkan sembarangan. Kenapa demikian? Misalnya begini pertimbangannya, di sini ada O, di sini ada O, itu berarti muatannya cenderung lebih negatif. Nah, berarti kalau di sini negatif, nah kemungkinan adsorpsinya itu adalah dia berinteraksi dengan H yang terikat pada si adsorbatnya misalnya. Loh, kenapa kok posisinya berdiri tidak tidur gitu kan misalnya. Nah, kalau misalnya ini adalah benzen itu kan sini ada elektron ya. Ini terjadi lokal elektron. Kalau di sini itu bermuatan negatif, di sini bermuatan negatif. Nah, ini kan ada awan elektron yang negatif juga. Kira-kira bisa nggak kalau posisinya itu dia rebah? Artinya negatif ketemu negatif gitu kan. Nah, itu biasanya energinya akan tinggi dan itu biasanya kurang disukai dalam proses absorpsi. Makanya orientasi dari absorpsinya juga harus dibikin yang atau mestinya divisualisasikan sesuai dengan alasan ilmiahnya begitu. Nah, mungkin kalau di sini bermuatan parsial positif, mungkin bisa jadi ini posisi absorpsinya adalah horizontal gitu ya, artinya posisinya tidur gitu ya, tidur gitu. Nah, dinding bejanya tidur, kemudian di sini baru ada zeolit gitu kan misalnya zeolit gitu kan, zeolit ya misalnya. Nah, ini masih tidur. Selain alasan ini tadi, juga bisa alasan sterik misalnya. Wah, ini kan misalnya sini banyak gugus CH3 misalnya. Ini ada gugus, ini ada gugus gitu ya. Ada CH3, ini ada CH3 gitu ya. Ini misalnya CH3. Nah, kalau di sini ada CH3 kayak gini ya, misalnya berarti nanti ada sterik kan. Ada halangan yang menyebabkan dia tidak disukai dalam posisi seperti ini, misalnya demikian. Kalau posisinya berdiri, mungkin CH3-nya ada sebelah sini gitu kan, CH3-nya. Kalau itu misalnya CH3 gitu kan, nah akhirnya di sini C gitu ya misalnya. Akhirnya dia lebih suka kayak gini, sehingga memvisualisasinya juga bergantung pada alasan-alasan ilmiah gitu kan. Nah, alasan-alasan ilmiah kayak gini nanti Anda akan pelajari pada tingkat yang lanjut. Kenapa muatan negatif dengan negatif bertolakan? Kenapa sebenarnya sini matanya positif, sini negatif, tapi kalau tetap vertikal? Oh, ternyata di sini ada gugus penghalang atau gugus sterik ya. Misalnya kalau porinya kecil, ukuran yang teraksob besar ya nggak mau masuk misalnya kan, alasannya bisa macam-macam begitu ya. Oleh karena itu bagaimana mengorientasikan atau menata interaksinya antara si adsorban dengan adsorban itu menjadi
penting dalam memvisualisasi. Visualisasi itu walaupun hanya penampakan asopsinya bagaimana, ini kan sebenarnya penampakan saja kan. Gambar penampakan berarti itu juga harus realistis gitu. Bukan sekedar wah ini tempelkan di atasnya gitu kan, enggak seperti itu, ada alasan ilmiahnya kenapa gitu kan. Nah, oleh karena itu suatu adsorbed itu bisa adsorbed vertikal, horizontal gitu kan, ataupun membentuk sudut-sudut tertentu, itu tentu saja ada alasan-alasan rasional di balik itu semua. Nah, ini misalnya salah satu contoh ini adalah klaster jodoh yang dipotong. Nah, tadi di sini sama dengan ini ya, yang gambar sebelumnya ini ya. Cuma ininya diperpanjang ya. Kalau ini kan dipotong di sini aja. Kalau ini diteruskan gambarnya, visualisasinya. Maka gambarnya itu seakan-akan lebih banyak itu, lebih kompleks gitu. Nah, ini biasanya dia mengasopsi apa ini? C2 itu apa? Etana ya, etena. Etena itu berarti kan gini nih, etena ya. Ini C, ini H. Ini H, ini H. Nah, ini itu memiliki muatan bersifat dia punya elektron bisa negatif ya, makanya dia itu interaksinya dengan H karena H itu cenderung lebih bersifat positif. Nah, kan elektronnya kan lebih banyak si oksigen nih. Oksigen itu elektron negatifnya lebih besar, ini elektron negatifnya lebih besar. Maka ini seakan-akan semua elektron itu kan ketarik ke sini. Kalau elektron ketarik ke sini berarti yang H ini bersifat lebih positif. Nah, karena hal lebih bersifat lebih positif, maka dia interaksinya itu lebih disukai oleh ikatan pi yang bermuatan negatif dari si etena. Oleh karena itu kalau kita lihat penampakannya dari depan nggak begitu kelihatan nih, tapi begitu dari samping, nah ini kelihatan ya kalau si H ini direction terhadap atau arahnya itu terhadap ikatan pi gitu kan. Nah, ikatannya ini kok nggak tampak dua Pak, kok cuma satu begitu ya. Nah, memang eh, dalam visualisasi komputer eh, itu berbeda cara memandang itu suatu ikatan double bond atau single bond begitu ya. Nah, kalau misalnya ikatannya eh, double bond itu sebenarnya tinggal cara menampilkan saja sebenarnya. Cara menampilkannya bagaimana? Mau ditampilkan jadi ikatan dua apa enggak kelihatan ikatan dua gitu kan. Nah, tetapi kalau kita ukur, nah, misalnya kita lihat dari sifat-sifatnya, kalau di visualisasi ya kan nggak begitu kelihatan. Tapi sebenarnya kalau kita hitung, nah, komputernya itu yang menghitung, bukan kita yang menghitung. Kalau kita tampilkan berapa jarak ikatan C dengan C, itu saja yang single bond sama yang double bond berbeda, itu pertama. Kedua, berapa jumlah elektron yang menempati ikatan tersebut gitu. Kalau ini kan nggak kelihatan jumlah elektronnya, tapi kalau di dalam kimia komputasi, misalnya dalam visualisasi, kita bisa menampilkan sebenarnya bahwa untuk yang double bond ini nanti jumlah elektron yang menempati ini ada dua. Kalau yang elektron ikatan tunggal ya, itu nanti ada satu misalnya. Nah, misalnya seperti itu. Tapi yang jelas ini bisa kita lihat bahwa ini bermuatan negatif, elektron negatif, dan ini bersifat elektropositif, hanya ya, maka dia berinteraksi. Nah, ini kalau kita lihat lagi
Ini apa ini? Oh, ini posisi-posisi yang lain ya, dilihat dari luar untuk menunjukkan bahwa H plus atau OH-nya ya, atau yang H ini berinteraksi dengan apa itu ikatan pi dari si etena ini. Ini tinggal penampakannya dari mana. Kalau kita menggunakan pemodelan komputer ya, kita bisa melihat, bisa diputar-putar gambarnya. Angel point of view-nya itu bisa diputar-putar gitu. Nah, ini ada lagi ya yang lain, misalnya tadi Zoli tadi yang di lubang porinya yang tadi saya tampilkan menggunakan Vista tadi. Nah, ini kebetulan senyawa yang teradsorb adalah etena juga. Hmm. Tetapi di zeolitnya itu terdapat logam lain gitu. Jadi di dalam logam lain. Maksudnya begini nih, saya, ya. Ini saya buka yang prosesi. Nah, ini kan tadi lubangnya ini, ya, ini sama dengan yang ini ya, katakanlah seperti itu. Nah, ini diisi satu logam. Memang kalau dalam pembuatan katalis itu biasanya zeolit itu digunakan sebagai host material. Host material itu adalah material pendukung, material yang nanti di dalamnya dikasih katalis-katalis dari logam-logam yang lebih bagus. Ya, misalnya logam transisi begitu. Itu kita tambahkan, katakanlah di sini di dalamnya ini ditambahkan logam transisi. Kita select dulu. Nah, ini atom nomor berapa ini? 5. Atom nomor 5. Ini tak buatkan dulu ya, bagaimana penampakan dari uh, pori terdapat logam lain. Edit data, struktur parameter. Misalnya ada CU ya, satu, kemudian posisinya 0,87, 0,46.
Nah, ini kebetulan CU-nya duplikasi banyak sekali ya. Nah, oh, ini dibuka menggunakan Gaussian. Salah ini bukannya. Bentar ya, dibuka menggunakan Gaussian aja. Open with Gauss view aja. Ya ini ya, ini kira-kira seperti ini. Kemudian di dalamnya itu tadi terdapat CU gitu ya. CU di mana? CU di sini. Kita pilih atomnya, kita taruh di sini. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini penampakannya ya. CU di dalam solid begitu ya. Nah, biar pas. Nah, ini yang merah oksigen, kemudian yang abu-abu itu bisa Si, bisa L. Nah, posisinya tidak benar-benar pas ya. Ini harus kalau mau ngepaskan ya harus digeser-geser begitu ya, harus digeser-geser. Nah, tapi intinya begini. Nah, ini CU-nya di sini itu terletak di antara O dan AL, begitu ya. Antara O dan AL. Kenapa demikian? Ingat, AL itu kan AL itu kan mengikat 4O, padahal AL itu harusnya itu mengikatnya 3. Karena AL mengikat 4O, berarti AL-nya ini bersifat negatif. Sedangkan CU itu bersifat lebih positif, sehingga dia itu maunya terikat di antara sini ya, O dan AL. O ini sendiri memiliki muatan elektron bebasnya 2, ini elektron 2, sehingga seakan-akan di sini ini lebih kaya elektron. Nah, sedangkan Cu, apalagi Cu plus, Cu bisa menjadi Cu plus, ya, atau Cu2 plus, muatannya bisa 2 plus. Nah, ini seneng nih di sini. Kalau Si kan netral, muatannya 0 ya, karena pas dia mengikat, Si bisa mengikat 4 gitu ya, 1 gitu ya. Nah, di sini. Nah, kemudian si Etena, ya Etena itu terikat di permukaan Cu gitu kan. Nah, melalui ikatan apa? Ikatan pi-nya gitu kan. Kan ikatan pi-nya kan kaya elektron gitu ya. Nah, apakah Cu juga bisa berada di tidak tepat permukaan Al? Nah, ini kalau Anda lihat di sini, ini kan tidak tepat di permukaan Al ya, karena di belakangnya sini ada Si yang kiri ini kan Si. Ya, bisa aja karena apa? Di sini O-nya sendiri sudah bermuatan negatif. Sehingga di sini kan juga akan bermuatan negatif. Cuma muatan negatifnya yang ada di sini dengan yang ada di sini tentu saja ini lebih kecil, atau dengan kata lain ini jauh lebih negatif dibandingkan posisi yang ada di sini gitu kan. Oh, oleh karena itu ya CU bisa juga terserap di sini atau berposisi di sini, atau mungkin di tempat yang lain. Nah, dengan demikian nanti kita bisa melihat nih apakah absorpsi dari si etena ini kan digunakan untuk mengadsorpsi etena ya. Etena itu berarti gini katanya ya, double gini ya. Ini H, ini H, ini H, ini H gitu kan. Nah, lebih kuat terikat di mana nanti, di sini apa di sini kan begitu.
Nah, visualisasinya seperti ini, gitu kan. Nah, harus pas di tengah-tengah ini ya, supaya dia bisa berinteraksi dengan benar orientasi asumsinya. Nah, dari sini bisa dihitung energinya berapa nih energinya, gitu kan. Energinya itu adalah energi dari seluruh ini, energi seluruh ini itu disebut sebagai energi sorbat zeolit. Sorbatnya itu ini ya. Zeolitnya itu zeolit yang sudah terintegrasi oleh CU atau sudah terdapat logam CU, ya. Nah, ini sebenarnya ada energinya nih, ya, energinya. Kemudian dikurangi energi zeolit sendiri, dikurangi energi sorbat sendiri. Nah, gitu. Nah, kalau kita lihat nih, energinya ini lebih besar ya dibandingkan energinya ini. Ini kan misalnya 14,4, 14,6, ini minus 34,4. Nah, energi stabilisasi ini apa? Energi ya yang dibutuhkan kalau mau mendestabilisasi atau mau merusak absorpsinya itu dibutuhkan energi 34 kilokalori, nah, gitu. Jadi balikannya ya bacanya ya energi stabilisasi, energi ikat itu apa? Energi yang dibutuhkan untuk memutus ikatan. Energi stabilisasi apa? Adalah energi yang dibutuhkan untuk mendestabilisasi. Sebenarnya sama aja ini, energi yang dibutuhkan untuk melepas absorpsi gitu, yang dibutuhkan minus 34. Minus itu menunjukkan bahwa dia butuh energi sekian untuk memecah absorpsi gitu, atau untuk mengambil si adsorbat yang terabsorb ini. Maksudnya seperti itu. Nah, kenapa kok ini lebih besar? Nah, alasannya ini tadi terikat di atasnya Al minus gitu ya. Al-nya udah minus, oksigennya udah punya elektron bebas, sehingga di sini kayak elektron. Gitu. Karena di sini kayak elektron, CU-nya bermuatan positif, nah, sehingga si etena ini terikat teracap lebih kuat di permukaan ini pada posisi orientasi seperti ini dibandingkan pada seperti ini. Kalau ini kan jauh nih, AL-nya nyempil di belakang sana, nggak kelihatan atau nggak terekspos, atau mata negatifnya itu kurang ter apa ya, kurang terasa gitu. Nah, hitungnya gimana? Interaksi atau stabilisasinya? Stabilisasinya itu adalah energi sobat zeolit, ya ini gini semua, dikurangi energi zeolit dan energi sobat. Berarti sobatnya ini etena, energi etena. Kalau dalam hal itu etena. Kalau dalam hal ini zeolitnya apa? Ya energi CU zeolit itu. CU zeolit. Zeolit. Dikurangi energi tanah, dikurangi energi dari CU zeolit yang di atasnya ada etenanya. Ini sebenarnya yang dimaksud energi interaksi atau energi stabilisasi ya, energi etena. Nah, sebenarnya seperti ini. Nah, nanti Anda tidak disuruh menghitung energi interaksi kok. Ya, soalnya bukan hitungan energi interaksi. Nah, jangan yang penting tahu gitu aja ya. Tapi nanti harus bisa menentukan kira-kira orientasi yang paling disukai yang kayak apa, yang kayak ini apa kayak ini tuh. Visualisasi yang benar yang gimana nih, asopsinya yang kayak gini atau yang kayak gini atau yang kayak gini gitu kan. Nah, rasanya apa gitu kan. Nah, soalnya macam kayak gitu. Lihat dulu. Next. Nah, ini contoh yang lain ya, energi bisa juga energi CO dengan zeolit, ini ada CO-nya, di sini di atasnya yang terabsorpsi itu kebetulan senyawanya adalah THF. Nah, energi interaksinya atau energi stabilisasi sama aja ya, itu adalah energi C. Ini semua punya energi kalau dihitung ya sebenarnya. Dikurangi energi B, ini semua energi B. Nah, ya, kalau kita lihat ini kan berarti
Ini solid, ini adsorbat. Nah, ya. Nah, energinya dihitung sendiri, yang ini menjadi energi A, ini dihitung sendiri menjadi energi B, dan interaksi semuanya disebut sebagai energi C. Nanti akan ketemu yang disebut sebagai energi stabilisasi, atau energi interaksi, atau energi absorpsi. Gitu. Nah, sebenarnya setiap molekul itu kan dia memiliki pergerakan gitu ya, bisa bervibrasi gitu kan. Vibrasinya itu bisa simetris, bisa disoring ya, simetrik dan macam-macam. Ini vibrasi. Gerakan molekul bisa macam-macam gitu kan. Katakanlah ini adalah air. Air itu sebenarnya dia bisa bergerak kayak gini. Kalau molekulnya itu adalah molekul-molekul organik, itu dia memiliki derajat kebebasan bergerak itu lebih banyak dibandingkan padatan. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena padatan itu sifat ikatannya berbeda dengan organik gitu kan. Organik kan biasanya itu kan kovalen. Kalau padatan itu kan ikatannya kan bisa ikatan logam gitu kan. Nah, sehingga tidak tentu sebanyak ini gitu kan. Contohnya apa? Kalau organik itu kan bisa stretching ya, stretching itu panjang pendek atau mungkin yang satu panjang, yang satu pendek gitu kan bisa. Atau mungkin tekuk gitu kan, bentuk gunting gitu kan. Kalau Anda seperti menggunting gitu ya. Atau mungkin bentuknya rocking gitu kan. Rocking itu ya yang satu ke sini, yang ini ikut ke sini gitu kan. Nah, atau beda arah, nekuk-nekuk gitu ya, tekuk-tekukannya itu beda arah, beda sudutnya, beda nekuknya gitu kan, naik turun atau maju depan belakang semacam itu. Nah itu untuk yang organik, senyawa-senyawa organik yang katanya kovalen itu bisa bermacam-macam. Tapi kalau yang padatan itu tidak sebanyak itu gitu kan. Ya sebenarnya bisa juga dia mau bergerak seperti ini, cuma mungkin yang pertama tergantung ikatan logamnya. Yang kedua, kalau misalnya di antara di antara siapa itu padatan itu ada ikatan kovalennya, atau dia memiliki ikatan kovalen ya, eh, bisa juga dia memiliki vibrasi yang eh, bermacam-macam. Gitu kan. Kalau selama dia memiliki ikatan kovalen juga gitu kan. Ini saya berikan contohnya anti MS. Nah, kalau Pak Inyan ini pakai sumbernya macam-macam ya. MS ini yang pernah saya lakukan. Nah, nanti kan saya tunjukkan vibrasi, gerakan vibrasi misalnya ini ya. Nah, ini misalnya vibrasinya itu terjadinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat itu kan kebanyakan vibrasinya itu kan yang terjadi adalah vibrasi apa ini?
memanjang dan memendek ya, misalnya itu untuk grafena. Ya memang ikatannya sebenarnya ini kovalen karena dia itu bentuknya itu adalah lembaran begitu ya, sehingga vibrasinya itu didominasi gitu kan, stretching gitu ya. Nah sebenarnya bisa juga dia itu ada tekuknya juga gitu kan, tekuknya ada, cuma mungkin nggak dominan ya, nggak dominan. Apalagi kalau itu apa bentuknya mungkin layar-layar gitu ya, lapis-lapis gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai vibrasi yang dimaksud. Nah, oleh karena itu kita sebenarnya bisa melihat nih apakah suatu senyawa itu teradsorb kuat atau lemah, itu tergantung dari vibrasinya nih. Kalau molekul itu vibrasinya yang ketika tidak teradsorb itu kuat, setelah teradsorb lemah vibrasinya, nah berarti dia terikat kuat. Misalnya ini loh vibrasinya si, misalnya ini tadi ya, vibrasinya si asobatnya ini sebelum dia teradsorb vibrasinya kan kenceng nih, macam-macam gitu kan. Tapi setelah dia teradsorb sini vibrasinya jadi berkurang. Nah itu berarti absorpsinya semakin menyebabkan terjadinya atau mengindikasikan terjadinya absorpsi yang kuat karena melemahnya vibrasi dari si asobat. Ini contoh-contoh bentuk dari arah vibrasinya ya. Nah, ini vibrasinya bisa macam-macam, tapi begitu teradsorb, arah vibrasinya sudah tidak sebebas ketika dia sebelum teradsorb. Vibrasinya menjadi terbatasi. Misalnya yang O ini vibrasinya bisa kanan kiri gitu ya, bisa kadang dekat dengan C sini, kadang dekat dengan C sini gitu ya. Misalnya misalnya ini ya, nggak bisa dibuka. Kan? Nah, itu begitu dia transfer, nah vibrasinya ini hanya maju mundur gitu aja, naik turun gitu, tidak lagi bebas. Visualisasi vibrasinya misalnya ya, vibrasi. Nah, sebentar, ini saya tutup dulu. Saya carikan vibrasinya ya. Bagaimana yang tadi? Ada di CF, CO, zeolit. CO, zeolit. CO, zeolit. Oh, ini mati dulu ya. Saya tak tunjukkan dulu program booster track track pakai track. Oke, track. Terus apa nih? Track THF out. Track THF out. Track THF out. Ini vibrasi ya. Saya lihat ini, kita animasikan nih. Kalau Anda lihat vibrasinya kan seperti ini nih. Ya,
pada spektrum frekuensi ini vibrasinya O itu goyangnya gini, kanan kiri gitu, sebelum dia terabsorpsi. Nah, setelah dia terabsorpsi, saya bukakan pennya ya. Nama pennya apa nih coba? Frek CO vertika. Frek CO vertika. Frek CO itu ini kalkulat dulu, ini punya ini munculkan dulu. Oke, kemudian vibrasinya ya, start animation, spektranya nih saya pilih yang ini nih. Nah, tambah ya, yang awalnya tadi goyang kanan kiri sekarang hanya naik turun ini, berarti kan ini vibrasinya itu mendekat ke CU ya. CO maksudnya CO naik, CO turun gitu. Sedangkan yang ini sebelum terabsorpsi nah ini kanan kiri kanan pada frekuensi yang hampir sama itu ya, pada frekuensi yang hampir sama. Nah ini perubahan atau perbedaannya setelah dia terabsorpsi. Arah dari vibrasinya sebenarnya juga bisa kita perlihatkan nih arah vibrasinya. Awalnya kan ke kanan kiri gitu kan. Sedang sini arah vibrasinya ini yang naik turun. Nah, yang dominan ya, vibrasi yang dominannya seperti itu. Oke, saya matikan dulu. Kita lanjutkan ceritanya di sini. Nah, ini juga hampir sama dengan yang lain tadi, cincinnya itu kita potong ya, penampakannya cincinnya kita potong. Nah, sebenarnya kalau kita visualisasikan itu bisa kita ambil cincin yang di sini, bisa kita ambil cincin yang di bagian ring 4, kalau masih ingat ya, ada ring 4, ada ring 6 gitu kan. Ini kan ring 4-nya yang diambil di sini, sedangkan adalah ring 6-nya yang diambil gitu kan. Saya bunderi ini yang ring 6. Nah, ini jadinya ini kemudian diasopsikan ini ya, ring 6-nya ada senyawa apa gitu ya di sini. Kemudian kalau ini ring 4-nya yang diambil untuk diperlihatkan asopsinya. Nah, tergantung ukuran partikelnya toh, yang mau transop bisa masuk sini apa bisa masuk sini. Kalau ukurannya besar tentu saja nggak bisa masuk sini. Nah, ini berarti kalau Anda mempelajari katakanlah pemisahan dari suatu katakanlah campuran begitu, nah ini sebenarnya bisa digunakan untuk ini ya, memodelkan apakah itu bisa dipisahkan kalau dimasukkan ke ring 6 masuk, yang satu nggak masuk, berarti dia akan otomatis terpisah misalnya. Nah, tergantung sekarang zeolitnya itu lebih banyak ring 6 apa ring 4 kan gitu. Kalau lebih banyak ring 6-nya ya misalnya sobatnya nanti bisa nggak dia terpisah dengan sobat yang lain. Nah, kira-kira itu untuk apa itu untuk yang zeolit ya. Nah, asopsi penampakan pada benzena, misal benzena grafen gitu kan, nah, ini bisa aja sebenarnya. Kalau grafen itu kan flat. Nah, grafen itu kan dia perulangan gitu ya, bisa perulangan atau mungkin dia punya unit sel yang diulang. Nah, sebenarnya
Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Kalau kita itu mau memvisualisasikan absorpsi misalnya untuk grafena gitu kan, grafena dengan yang dia itu modelnya periodik atau tidak periodik gitu kan. Kalau periodik, ya periodik itu hasilnya itu nanti akan berbeda ternyata penampakannya kalau dia itu mengasopsi ya. Ini saya hapus dulu. Nah, oke, kita akan perlihatkan saja hasilnya ya. Misalnya ini grafen ukuran 4x4 ya di sini ya, 4x4. Kemudian katakanlah kita beri doping atau kita beri satu huruf N di sini ya. Kemudian kita hapus salah satunya. Nah, kemudian kita asumsikan katakanlah senyawa Li gitu ya. Nah, kita taruh situ. Kemudian kita lakukan optimasi. Sebenarnya untuk menghitung kayak gini itu semakin kita gunakan perhitungan yang komplit atau yang kompleks atau perhitungan yang elektronik itu maka sebenarnya lebih presisi. Tapi karena ini kita butuh waktu yang cepat, kita gunakan metode yang tidak presisi. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini metode perhitungannya itu ada macam-macam ya. Ini sebenarnya semakin ke sini itu semakin bagus, tapi semakin lama perhitungannya. Karena menghitung seluruh elektron, kalau semakin ke sana ke atas itu tidak menggunakan perhitungan elektron semua. Nah, ini pakai ini aja, kita optimasi. Nanti kita akan tetapkan gimana penampakannya. Nah, sementara itu akan saya tampilkan grafen yang bentuknya periodik. Ya, periodik itu berarti perulangan ya. PF N jadi ini. Oke, yang ini bentar, ini belum ada anunya ya, ligamnya K2 ini saya carikan dulu. Nah, ini yang perulangan ya. Ini perulangan. Ini kita bikin satu. Nah, ini kita bikin yang periodik ya. Nah, kalau kita cek di sini, kita bisa melihat unit cell-nya. Oke. Oke ya, ini kenapa ini tinggi sekali? Ini memang kan grafit itu kan kemarin berlapis-lapis ya. Grafit itu berlapis-lapis di sini. Grafitnya itu kan berlapis-lapis. Ini saya hanya menggunakan lapis yang paling bawah, yang atasnya itu saya hapus. Tujuannya supaya saya tidak terlalu berat menghitung atau memvisualisasikan, tidak terlalu berat, sehingga saya hapus. Nah, sehingga ini. Nah,
jadinya seperti ini. Ini ukurannya 4 kali 4 tapi sudah saya perbanyak ini. Ini kan unit sel nih, yang paling kecil ini ada unit sel. Nah, perulangannya kalau kita hanya menghitung satu unit sel saja, itu sebenarnya kita sama aja kita menghitung perulangan yang kita inginkan gitu kan. Nah, artinya kondisi di sini itu sebenarnya sama dengan kondisi ini. Kondisi absorpsi di sini itu sama dengan kondisi absorpsi di sini. Kondisi yang di sini itu sama dengan absorpsi yang ada di sini. Nah, kalau Anda lihat ini grafenya itu adalah flat gitu kan. Nah, kita lihat polihedranya ya. Nah, kita lihat polihedranya ini kan flat nih. Polihedranya dari si grafen itu adalah segitiga yang flat gitu kan. Nah, yang di sini nggak flat berarti dia ada penekuan ya. Sudutnya itu berarti tidak flat, berarti nekuk. Nah, kalau kita lihat di jari samping, nah ini kelihatan yaitu flat. Visualisasinya seperti itu. Ini adalah ionnya. Ini kebetulan yang terabsorb itu ion K, gitu ya, kebetulan. Gitu kan. Kalau yang ini adalah ion Li, gitu kan. Nah, kalau kita lihat, ini sudah ada apa ya? Ini apa istilahnya tidak benar-benar flat ya, tidak benar-benar flat. Ya, karena kita menghitungnya ini bukan periodik, tapi menghitungnya ini pada sistem vakum. Pinggir-pinggirnya ini kan dibatasi oleh H, gitu ya. Nah, ini sudah berhenti perhitungannya. Kita lihat yang pentingnya adalah menggunakan ball and cylinder misalnya. Nah, ini kan pinggirnya atom H semua ini. Display, show, apple, misalnya simbol. Ini kan semua ya. Ini Li, ini N tadi ya. Ini nggak flat. Nah, karena ini tepi-tepinya itu harusnya tepi-tepinya kalau kita lihat di sini kan tepi-tepinya itu adalah berakhirnya itu adalah si karbon ya, karena grafen kan dari karbon yang saling berikat gitu kan. Nah, grafen itu atau C, sehingga di sini bentuknya lebih flat. Tapi kalau yang ini dia tidak flat, menekuk gitu ya, kita kayak gitu. Nah, supaya ini flat sebenarnya kita harus membuat ini lebih banyak lagi. Nah, baru nanti, tapi ini tidak bisa digunakan untuk menjustifikasi bahwa pada kondisi ini itu periodik yang lain akan sama, karena ini sistemnya yang digunakan untuk mengasumsi bukan sistem periodik, tapi sistem vakum ya, sistem vakum, bukan periodik. Kalau bukan periodik itu berarti unit sel sebelah sini itu nggak dihitung nih, nggak ada, dianggap nggak ada unit sel yang lain, unit selnya cuma ini tok. Sedangkan yang periodik ini unit sel di sini diperhitungkan, di unit sel di sebelah sebelahnya ini ya, karena itu sistem perulangannya. Gitu. Nah, bedanya seperti itu penampakannya, yang sistem periodik dan tidak sistem periodik. Lalu apakah yang benar yang sistem periodik, Pak? Kemudian yang tidak periodik sistemnya salah. Nah, ini kita tidak bicara benar dan salah. Kita bicara terkait dengan hasil perhitungan yang dasarnya pada asumsi yang kita buat. Kalau kita itu mengasumsikan hasilnya itu, kita mengasumsikan sistemnya periodik, itu hasilnya mestinya akan seperti ini. Tapi kalau kita mengasumsikan sistemnya itu tidak periodik, ya, atau sistemnya itu katakanlah kita mengabaikan perulangannya, misalnya gitu ya, kita mengasumsikan ya hasilnya akan seperti ini tadi hasilnya. Ya, hasilnya seperti ini. Kan nampak muntung gitu ya. Nampak muntung. Ini asumsi yang digunakan ya. Ada vibrasinya enggak ini ya? Vibrasinya enggak ada, enggak vibrasinya. Saya nonton ya.
belum nambah ya. Oke, itu yang terkait dengan penampakan solid dan absorption di atas solid gitu ya. Selanjutnya adalah ionisasi atau sulfasi lebih tepatnya ya. Sulfasi ion. Ini biar ngitung dulu. Sulfasi ion. Nah, ikatan kimia itu adalah faktor yang penting sebenarnya dalam membentuk kristal ya, karena ada macam-macam gaya yang membentuk struktur gitu kan. Ada ikatan Occam, Van der Waals, ionik, dan ikatan kovalen. Nah, ini akan punya perbedaan masing-masing gitu kan. Nah, elektron valensi adalah elektron yang elektron valensi atau logam atau ikatan logam itu dia menyusun ikatan-ikatan logam itu saja. Nah, gimana sih ikatan logam bisa terbentuk gitu kan? Nah, Fe dengan Fe, misalnya besi itu kan isinya Fe semua, berarti Fe tertata gitu kan. Nah, misalnya, nah itu ikatannya itu seperti apa toh Fe itu? Kok dia bisa terikat? Misalnya. Ini ya, misalnya kita misalnya zinc, oke, zinc. Ini zinc nih, zinc. Gambarnya biar. Nah, unit sel isinya zinc, Zn dengan Zn. Nah, ini gimana nih Zn dengan Zn? Ini interaksinya pakai apa sih? Nah, ini pakai ikatan logam. Pakai ikatan logam. Ikatan logam, gimana tadi? Ikatan logam. Ikatan logam ya, misalnya ini adalah Zn, 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 gitu kan. Nah, di antara Zn plus dan Zn kan memiliki inti bermuatan positif, Zn ini juga memiliki positif gitu kan. Misalnya contoh ikatan logamnya ini katakan tadi Zn, 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 Zn. Ini Zn, Zn itu memiliki muatan inti positif. Kok dia tidak tolak menolak Pak? Pertanyaan kan seperti itu. Katanya positif dan negatif tolak menolak Pak. Nah, ini diseimbangkan oleh adanya elektron. Nah, elektronnya itu moving nih, bergerak. Elektronnya moving bergerak di antara sela-sela, katakanlah seperti itu ya, cara gampangnya sela-sela muatan positif ini. Nah, pergerakannya cepat, sedemikian juga itu menyeimbangkan energi potensial dari interaksi antara positif-positif itu, sehingga dia terjadi satu ikatan namanya ikatan logam, gitu ya. Itu untuk ikatan logam. Kemudian ada ikatan lain namanya ikatan Van der Waals. Itu muncul dari variasi ya distribusi muatan yang bersifat lemah dari sebuah atom atau molekul yang cenderung saling mendekat. Ada lagi ikatan ion. Nah, ikatan ion, kalau ikatan ion ini terbuat dari atau ikatan yang terbentuk dari ion bermuatan positif dan ion bermuatan negatif disatukan oleh gaya elektrostatik. Kan? Ikatan ionik contohnya itu NaCl gitu kan. Nah, kalau ion logam contohnya apa? Ya tadi Zn tadi atau Fe gitu kan. Nah, yang terakhir valensi nih, penggunaan bersama atau terjadinya hibridisasi. Nah, jumlah tetangga terdekat dari sebuah atom pusat, ion,
disebut bilangan koordinasi. Nah, jika atom tetangga terdekat dihubungkan oleh garis, maka berbentuk polihedron koordinasi. Nah, contohnya ini ion pusat, ya, bisa berinteraksi dengan 3 ligan, ligannya yang warna merah. Ya, polihedronnya disebut equilateral triangle. Kalau bentuk polihedronnya itu sebenarnya bisa dipakai untuk macam-macam, untuk siapa aja ya, untuk ikatan ionik bisa, untuk ini tadi juga sebenarnya kan bentuk polihedron juga ini sebenarnya ya. Tuh kan. Tapi ini bukan ionik gitu kan. Ini kan sebenarnya menggambarkan bentuk bangunnya gitu kan. Nah, bentuk bangunan dari strukturnya itu. Nah, sama kalau ion pusat juga dia dikelilingi oleh ligan dengan bentuk kayak gini ya disebut dia memiliki bentuk polihedron juga, planar ini kan. Nah, kalau berinteraksi ion pusatnya kuning ini berinteraksi dengan 4 ligan, yang merah ini bentuknya kayak gini namanya tetrahedron. Kalau bentuknya flat kayak gini namanya square. Tergantung jumlah yang mengelilingi. Nah, misalnya kayak gini disebut sebagai oktahedron. Ini dikelilingi oleh 6 buah. Sedangkan bentuk kayak gini disebut sebagai trigonal prisma. Jumlahnya 6 juga. Ligannya warna kuning. Kali ini ligannya yang warnanya abu-abu. Yang menyebabkan bilangan koordinasi berbeda apa? Ada beberapa faktor. Yang pertama ion pusat. Dan ion pusatnya itu besar apa kecil? Kalau ion pusatnya kecil, yang mengelilingi banyak apa sedikit kan gitu. Yang ion pusatnya kecil, yang mengelilingi tergantung ukuran yang mengelilingi ya. Kalau yang mengelilingi itu katakanlah besar gitu ya, maka sedikit yang mengelilingi. Tapi kalau yang ligannya ukurannya besar, kemudian ion pusatnya juga besar, maka dia bisa menempel lebih banyak mestinya gitu kan. Cuma bedanya nanti kuat enggak gitu kan. Biasanya kalau enggak kuat labil dia kan. Muatan ion pusat, nah muatan itu berarti apa? Misalnya muatan plus 1, minus 1, misalnya muatannya plus 1, plus 2 gitu ya. Nah ini berarti kemampuan dia menarik ligan semakin kuat apa enggak gitu kan. Misalnya muatannya itu 2 gitu kan, muatannya besar, ukurannya kecil, kemudian ligannya besar. Nah itu ya sudah itu, jumlahnya makin dikit nanti yang dia terkoordinasinya atau yang mengelilingi ion pusat itu menjadi sedikit. Nah, tadi juga ya udah dibahas ya ukuran ligannya besar atau kecil. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan polarisasi ligan atau kemampuan membuat ligan itu terpolarisasi, itu tertarik gitu kan. Tertarik. Muatan positif negatifnya dari si ligan itu bisa terdistorsi ya akibat adanya pengaruh tarikan muatan. Nah, ini salah satu gambar contoh ion yang dikelilingi oleh solvent pelarut. Pelarutnya ini warna merah biru ya, ada 2 pelarut nih. Merah itu adalah H2O, biru ini misalnya amonia. Misalnya dia bisa aja kan satu ion dikelilingi oleh beberapa pelarut, misalnya. Bisa juga gitu. Mungkin hanya air saja bisa, amonia saja bisa, mungkin pelarut yang lain bisa gitu. Kebetulan yang saya tampilkan itu dia campuran pelarut air sama amonia. Nah, berapa bilangan koordinasinya? Kalau kita lihat bilangan koordinasinya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya gitu kan, ion itu bisa dikelilingi oleh ligan itu berlapis-lapis. Kalau yang ini tadi itu kan cuma 1 lapis dikelilingi oleh 3. Nah, bisa aja di sini ya, ini kulit pertama gitu kan. Di luarnya bisa aja ada lagi gitu kan, di luarnya sini. Misalnya ada
ion lagi gitu ya. Ada ligan apa gitu ya, ada ligan apa. Di sini ada ligan apa. Di sini ada ligan apa gitu kan. Nah, tergantung kekuatan ionnya. Kalau ion pusat itu muatannya cukup besar, sehingga mampu menarik lagi. Nah, ini kan ditarik nih, tapi masih mampu menarik yang di luar-luar ini. Cuma nggak bisa solvasi lebih dekat lagi karena mungkin ini ukurannya kecil, sehingga ketutupan oleh yang ada di luar ini, sehingga dia mengelilingi yang lebih jauh gini, seakan-akan membuat lapisan berikutnya. Nah, kalau masih bisa lagi ya ini bisa narik lagi ini sebenarnya. Nah, ada ligan lagi. Nah, ligannya ada di sini. Kira-kira yang paling kuat merasakan daya tarik ion pusat yang mana? Yang satu, yang dua, apa yang ketiga? Mbak, Mas, Dek. Yang satu. Berarti ligan yang ada di 1, 2, 3 itu yang ligannya yang paling gerakannya paling cepat yang mana? Yang bisa bergerak lebih cepat yang mana? Yang bergerak lebih cepat atau lebih bebas yang mana? Yang 3. Nah, karena ini tarikannya paling lemah sehingga masih dia bergerak. Sebenarnya ligan itu dia bisa aja yang ketiga ini masuk menjadi ligan nomor 2, yang nomor 2 keluar jadi 3 bisa aja karena ada namanya ligan exchange atau pergantian ligan. Yang satu ya bisa aja. Kalau ikatan tarikannya kuat sekali biasanya agak susah dia mau berganti, nggak mau. Wis kadung tresno karo sing ikatan pusatnya nggak susah dicerai gitu kan. Nah, mau tuh. Tapi kalau nambah mungkin mau. Tergantung ukurannya ion pusatnya sama tarikannya ya. Nah, gitu. Lanjut. Wah, ini kok malah diorek-orek. Hapus dulu nih. Bisa sampai mana? Oke ya, berarti ada lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Nah, lapisan yang terakhir tadi, yang disebut masnya tadi gerakannya lebih cepat, itu jumlahnya kan lebih banyak. Itu disebut biasanya disebut sebagai daerah ruah atau daerah bulk. Daerah bulk itu berarti sebenarnya dia sudah hampir nggak merasakan tarikannya, dia langsung keluar gitu ya. Tarikan yang terasa agak kuat mungkin ada di daerah 2 dan 3 ini. Yang 4 mungkin nggak kuat. Lalu apakah struktur solvasian ligan simetris? Nah, kalau yang ini kan simetris nih, simetris. Gambarnya simetris itu. Faktanya itu ya enggak simetris. Kenapa? Karena ligan kan bergerak. Ligan bergerak itu berarti mobile. Kalau ligan mobile itu berarti ya bentuknya itu kadang gini gitu kan. Bisa macam-macam bentuknya. Nah, ini tidak simetris bentuknya. Atau kebanyakan diobservasi sebenarnya ini masalah peluang lebih banyak bentuknya kayak gini apa kayak gini itu mana gitu kan. Kalau ion pusatnya itu kuat biasanya cenderung simetris ya. Kenapa? Karena setelah tadi terikat kuat kan nggak mau gerak dia, mobilitasnya kan berkurang. Kalau mobilitasnya berkurang ya dia cenderungnya itu simetris. Ya, misalnya masnya itu jadi yang jawab tadi megang erat tangannya Mbak Siti misalnya dengan tangannya Mbak Nulela misalnya. Nah, kan kanan kiri gitu kan. Nah, kanan kiri gitu kan. Tapi kalau tarikannya lemah ya kadang Mbak Nulela menjauh, Mbak Siti mendekat, kadang ada Mbak siapa lagi itu mendekat, nah, bisa macam-macam gitu kan. Nah, yang terjadi kan. Nah, makanya bentuknya menjadi tidak simetris kalau misalnya tarikan ion pusatnya nggak terlalu kuat. Gitu. Nah, contohnya ini ya Li dalam amonia ini berarti interaksinya kayak gini tersolvasi oleh 1, 3, 4 amonia misalnya. Di luarnya sini ada juga
lapis kedua yang berinteraksi mengelilingi itu solvasi yang pertama. Nah, kalau Anda lihat di sini kan ternyata tergantung ion pusatnya. Ion pusatnya jenisnya apa? Kalau ion pusatnya itu jenisnya transisi gitu misalnya, itu ternyata lebih suka tersolvasi oleh amonia. Tapi kalau misalnya nanti ada Na, ada Rb, ada CS gitu ya, ion-ion kayak gitu mungkin dia lebih banyak tersolvasi oleh air dibandingkan amonia. Nah, itu berarti kan tergantung sifat polaritasnya jadi pelarut ya, yang sesuai dengan ion pusatnya ya, atau mungkin campuran bisa aja, cuma nanti lebih banyak mana, apakah amonia, apakah air. Kalau itu pelarutnya campuran, kalau pelarutnya itu cuma satu air saja gitu kan ya, nanti jumlah yang berinteraksi dengan ion pusat, nah itu nanti ya, tergantung kekuatannya ya, ukuran ion pusat bisa 4, bisa 5, bisa 6 gitu. Atau mungkin ada bisa 2. Bisa 2 itu maksudnya yang mengelilingi ion pusatnya itu bisa 6 dan 7 misalnya. Artinya kadang-kadang 6 ya kadang-kadang 7. Namanya liganya keluar masuk gitu kan, bergantian gitu kan. Nah, kalau ada 2 berarti ya dominan itu. Kadang mau 4, kadang juga 5 misalnya. Tergantung jenisnya. Nah, itu faktornya tergantung pada muatan, ukuran ion kayak gitu ya. Menggambar solvent dengan menentukan, misalnya kita mau menggambar visualisasi ion dalam solvent, nah, berarti kita harus menentukan dulu. Pertama adalah menentukan solventnya itu apa. Kalau solventnya air atau amonia atau yang lain, maka kita harus tahu densitasnya. Karena densitas itu nanti terhubung antara densitas itu kan terhubung antara ya massa per terhitung antara massa per volume. Volume berarti nanti adalah jumlah pelarut. Tuh, volume kalau bentuknya kubus ya bentuknya kubus kayak gini ya, nanti kan sisi kali sisi kali sisi. Ini nanti menggambarkan jumlah pelarut atau ligan. Jumlahnya berapa? Gitu sebenarnya. Jumlahnya berapa? Nanti jumlah pelarut ini terhubung pada panjang ini ya, panjang ini. Nah, nanti terkait dengan panjang. Nah, kan? Nah, artinya dia terkait oleh jumlah molekul dan volume ruang yang digunakan untuk menempati si molekul pelarut. Contoh membuat pelarut amonia. Pelarut amonia. Sejumlah, kok sejumlah tuh ini? Waduh. Jumlah ya. Sejumlah 499 molekul yang di dalamnya terdapat ion pusat 1,2. Misalnya kayak gitu. Nah, amonia pada kondisi cair berada pada temperatur 235 Kelvin. Ini berapa derajat? Halo? Berapa derajat nih? Ayo. Minus berapa? Minus 30-an ya? 34, pada temperatur itu densitas amonia itu adalah 0,69 kg per liter. Artinya apa? Artinya kalau temperaturnya berubah, densitasnya berubah. Ya, makanya kembali lagi ke sini nih. Densitasnya nanti tergantung pada temperatur. Nah, kita mau menggambar, memvisualisasikan pada temperatur berapa. Semakin tinggi temperatur, densitasnya semakin besar atau semakin kecil?
Semakin besar atau semakin kecil? Nah, kemudian jumlah molekul dalam sistem berapa ini? 500. Sehingga berarti dengan demikian, ya, kalau misalnya kita ingin bentuk kotaknya itu kecil, densitasnya 0,69, berarti jumlah molekulnya nanti banyak. Tapi kalau misalnya jumlah molekulnya itu kita pengennya itu sedikit, berarti nanti ukuran volume boxnya lebih kecil. Kan seperti itu sebenarnya bentuk ininya, korelasinya. Kemudian jumlah solutnya atau ion pusatnya cuma satu, maka solvent amonia itu dari 500 molekul itu jumlahnya adalah 499. Nah, kita bisa dari sini bisa menghitung wadahnya berapa yang kita gunakan gitu. Jadi kita harus menghitung wadahnya. Oke, jumlah mol amoniaknya tadi ketahuan 499 dibagi dengan Avogadro itu sekian mol. Massa amonia dalam box itu mol dikalikan massa jenisnya sehingga sekian 1,4 sekian kilogram. Ketahuan masanya. Volume kan rumusnya massa jenis dibagi densitas. Massa jenisnya itu 0,69, massa amoninya sekian, maka volumenya sekian. Nah, karena volumenya sekian, maka panjang sisi tiap boxnya itu karena bentuk boxnya itu kubus, ya berarti kita bisa bagi menjadi akar 3 ya. Kan rumusnya sisi kali sisi kali sisi berarti 27. Sehingga kita bikin seperti ini. Misalnya, contohnya. Nah, kalau kita menggunakan ini, nah, ya, ini dihapus dulu. Oke. Contohnya kita mau membuat NaCl nih. NaCl, NaCl. Data kristal. Kalian udah dapat softwarenya Hypercam belum ya? Belum dapat ya softwarenya ini ya? Oke, kita coba ya sampelnya NaCl misalnya. Nah, nanti saya ajarin minggu depan berarti kita belajar menggunakan software ya. NaCl. Jumlah atom kita bikin 2 aja, Na dan Cl. Ya. Kubik. Kita bikin 2. Kita edit ya. Yang pertama Na, yang kedua Cl. Wow. Sebentar. NaCl ya. Nah, ini kalau kita tadi dapat 8, posisi selnya berapa? Nah, kita harus punya data ini dulu ya. Data ABC ini kita bisa cari lewat sini ya. NaCl, CF. Nah, ini yang kita pilih yang kubik ini. Oke, nah kita tinggal pindahkan ukuran-ukuran ini ya. Oke. Nah, kita tarik ke sini, isinya kita bikin 2, nggak usah banyak-banyak. Kita cek ini ternyata lattice parameternya 3,52. Oke. Kemudian koordinatnya ini ya, koordinatnya ya.
Ini kita edit koordinatnya. Yang NA itu 0, 0, 0, NA. Kemudian yang kedua, CL-nya itu koordinatnya 0,5, 0,5, 0,5. Berarti 0,5, 0,5, 0,5. Ini kita ganti CL. Satu, ini CL, ini CL. Muatan CL minus 1 ya, kalau NA tadi plus 1. Oke. Terus kita bawa ke sini. Ping, dah kita buka jamnya. Nah, ini NaCl-nya kalau kita cuma diisi 2 aja. Nah, kalau kristal kan perulangan. Ini kalau diulang itu nanti kita akan mendapatkan susunan unit kristal yang banyak gitu kan. Kita cek dulu displaynya menggunakan rendering ya. Nah, kira-kira kayak gini ya NaCl. Oke, NaCl ini kita kembalikan ke sini aja. Rendering. Kita cek nih jaraknya berapa? 3,0 ya, 3,0. Nah, ini belum kita optimasi nih, kita optimasi dulu. Tujuannya optimasi itu adalah mengoptimalkan jarak dan geometrinya. Pak, aku nggak mau nih. Oh, 1 udah oke. Oh, nggak mau. Pakai apa supaya mau ya? Pakai MNGO kali ya. Oke, ini kita cek jaraknya berapa nih? Yang optimal 2,45. Jaraknya tahunya dari mana Pak? Ini di bawah nih. 2,45. Simpan. Jaraknya 2,45 angstrom. Nah, gimana kalau kita melihat dia di dalam air Pak? Di dalam air, oke, setup. Kita pilih periodic box. Nah, kebetulan nih kalau di program ini dia sudah punya densitas ya, berapa gitu kan. Kita tinggal men-set jumlah jumlah apa itu panjang sisi kubus gitu kan. Tadi kalau amonia segitu ya, amonia kan beda dengan air. Ini kan kita cobanya pakai air saja gitu kan. Supaya ngitungnya nanti lebih cepat. Nah, ini kita bikin yang paling mudah, katakanlah ukurannya 10 10 10 gitu. Isinya 34. Kalau semakin besar ya mungkin isinya akan semakin banyak gitu kan. Kita bikin yang ringan-ringan dulu aja. Oke ya, 10. Oke. Nah, ini isinya 10 air gitu kan. Nah, coba kita lihat, kita optimasi lagi. Kita optimasi lagi. Nah, kita belum menunggu ya. Dia mengoptimasi. Nah, kalau penelitian di bidang kimia komputasi ya sebenarnya hampir mirip seperti ini nih. Tinggal menghitung-hitung gitu, nanti kemudian dibanding-bandingkan, kemudian sifat-sifatnya nanti sifat-sifatnya kan berupa misalnya ada jarak, sifat elektronik itu, kemudian vibrasi gitu kan, dan apa itu elektron lumut setelah direaksikan, sebelum direaksikan nanti bisa ketahuan apakah itu kita bisa mempelajari sifat-sifat dari interaksinya. Ini perlu waktu sebentar ya.
Oke, nanti kalau ujian soalnya gimana ya? Soalnya kita menggunakan kayak kayak gini nih ya. Nanti tinggal setelah kita optimasi tentukan jumlah kulit atau jumlah ligan pada jarak sekian angstrom misalnya. Jarak antara ion pusat dengan ligan. Nah, ada berapa ligan di sana? Soalnya macam kayak gitu. Atau tunjukkan jumlah ligan, tunjukkan ligan yang mengelilingi ion ini pada jarak sekian angstrom gitu. Nah, soalnya kayak gitu. Nanti diajarkan minggu depan aja berarti ya, menggunakan software-software. Nah, karena ini salah satu Na dan satunya Cl, di mana Na bermuatan positif dan Cl-nya bermuatan negatif, maka sebenarnya nanti akan ketahuan nih orientasi dari air H2O yang dekat dengan Na plus. Mesti arahnya sudutnya itu O-nya nanti akan mengarah ke Na plus. Nah, sedangkan yang Cl minus nanti air itu ya hanya dari si H2O nanti yang arahnya lebih dekat dengan si Ca. Nah, jadi ada semacam kayak gitu. Misalnya ini Na plus, ya nanti berarti di sini nanti O, di sini H, di sini H. Gitu ya. Dikelilingnya harusnya begini. Itu. Nih, yang menghadap Na adalah yang O. Sedangkan yang Cl, ya ini nanti berarti gini. S. Contohnya gini. Nah, misalnya semacam kayak gitu, dari hasil perhitungannya nanti ya. Tapi kelemahannya masing-masing software itu punya kelemahannya masing-masing ya sebenarnya. Jadi kalau ini itu kita nanti akan kesulitan kalau menentukan pada jarak sekian gitu kan, pada jarak sekian angstrom itu isinya ligannya apa aja itu kesulitan. Sehingga ini nanti kita perlu bawa ke software yang lain misalnya. Nah, hasilnya kita copy, kita lihat menggunakan software lain sehingga kita nanti bisa melihat yang bentuk lainnya seperti apa. Ya, ini kan kalau Anda lihat ini O, ini mestinya tadi adalah Na, O menghadap Na, kemudian ini ada O menghadap Na, dan ini adalah O menghadap Na, sedangkan yang di sini Cl, ini H menghadap Cl, ya, H menghadap Cl, kayak gitu, semacam kayak gitu ya. Nah, ini kita hentikan aja perhitungannya, belum selesai. Apa kita kemudian display renderingnya ya. Itu kita beri label simbol. Oh, nggak nampak simbol. Nih, ini kan Na, yang ini Na ya, yang abu-abu Na ya. Ini kalau kita perlihatkan, ini si O menghadap Na, si O menghadap Na, sedangkan si H itu menghadap Cl. Nah, tampak ya bedanya ya. Oke, nah jangan sampai kebalik gitu kan. Nah, dalam visualisasi kayak gitu. Nah, ini jumlahnya cuma sedikit sebenarnya, wah, tapi masih kurang cepat. Oke. Jaraknya berapa Na dan Cl? 2,9. Tadi 2,4, sekarang 2,9. Kok bisa ya? Karena di antara Na dan Cl tentu saja ada yang menghalangi atau ada mensolvasi di sela-sela Na dan Cl kan mestinya kan, karena terikat oleh solvasinya kan si ligan-ligannya itu. Nah, kalau di sini bisa nggak ya magnetic leading plan menentukan select
Baik, oh nggak bisa ya, nggak bisa menentukan ada radius sekian itu berapa ligan, itu nggak bisa. Kayak gitu ya. Eh, Nah, dinamikanya gimana? Dinamikanya bisa kita lihat juga sebenarnya dinamikanya. Itu ada dinamik. Nah, kita bikin dua aja. Nah, ini kayaknya udah mulai stres nih. Lambat komputernya. Ya, kita hitung sebentar. Kita juga bisa melihat perhitungannya ya, dinamikanya. Nanti akan ketahuan bagaimana. Nah, ini ada yang keluar dari box. Nah, seharusnya ini nggak boleh ini keluar dari box ya. Nah, ini terlalu lama. Nanti aja saya optimasi sendiri, minggu depan kita tunjukkan lagi. Oke, kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan untuk minggu depan. Berarti instalasi software-software yang apa yang sudah saya gunakan ini ya. Nanti saya coba carikan. Ini kalian sudah menginstal apa aja nih di komputer kalian? Belum ya? Belum semua ya? Baru Udah PSK-nya? semua, Pak. Hah? Gimana, Mbak? Udah semua. Oke ya. Hypercam udah dapat Hypercam. Yang kayak gini yang ada di depan ini. Udah belum. Belum ya? Nah, belum, ini berarti nggak bisa jawab kok. Saya udah, Pak. Cuman belum pernah nyoba. Baru Ya. pernah nyoba yang Vesta aja. Oke. Ya. Oke ya. Nanti yang lain juga ikut-ikutan harusnya bisa. Tambah satu lagi VMD. VMD itu penting tuh, VMD. VMD nanti bisa kita gunakan untuk menentukan pada jarak sekian itu nanti liganya isinya berapa gitu ya. Kayak itu. Akhirnya itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Absen ya. Ini bentar saya buatkan nanti absennya sampai jam 1 ya. Tak buatkan dulu. Oke. Baik, Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.